Oke. Apakah ada teman-teman yang baru bergabung di kelas fisika? Untuk pretestnya bagaimana? Apakah sudah menyelesaikan pretest semua gitu? Di sini sekitar ada 20 partisipannya. Coba saya tanya. Ganang, halo Ganang, Ganang Yanwar. Halo Kak. Halo, Ganang baru. Siswa Udah dari sebelum, dari sebelumnya. Yang ud- ya dari sebelum pretest, dari sebelum pretest. Pretestnya yang tanggal berapa ya, Ganang? yang 9 Juli Kak, Oh, 9 Juli. Iya, iya. SNPT, Oke, oke, SNBT. ya, Fakultas apa, Ganang? Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Oke, FITB ya. Boleh di on cam aja ya, teman-teman, kalau bisa on cam. Mudah-mudahan ini siswanya kita yang join Zoom tambah lagi ya, soalnya ini udah masuk ke materi fisika semester 1. Jadi kan beberapa pekan kemarin kita bahasnya pretest, terus banyak teman-teman yang nanya kan apa belajar materi fisika semester satunya kapan Kak gitu kan. Nah, jadi sekarang start materi fisika semester 1 sampai nanti Agustus ya, karena kan mulai kuliah semester 1 TPB itu September ya. Nah, kemudian nanti untuk pembelajaran schedule-nya gimana? Jadi nanti kan matematika, fisika, kimia, pengkom itu dibahas misalnya dalam 1 minggu saya bahas tentang kinematika. Nah, nanti ada ininya ya evaluasinya. Nah, evaluasinya semacam tryout, tapi hanya di bab yang sudah dijelaskan aja gitu. Nah, itu nanti evaluasinya dalam satu ini ya barengan gitu maksudnya dari jadi Mafiki Pengkom itu dalam satu naskah soal itu nanti evaluasi per minggunya jadi nanti ada dua arah gitu ya maksudnya ketika dijelaskan oleh tutor nanti apakah kalian paham atau enggak gitu. Nah nanti mungkin untuk apa namanya penjelasan materi maupun soal-soal dari tutor sama dari dosen mungkin nanti ada perbedaan ya. Kalau misalnya tutor kan benar-benar full papan tulis gitu, maksudnya tidak ada apa media PowerPoint. Tapi kalau misalnya nanti dari dosen mungkin nanti ada perbedaan. Nanti kalian apa beradaptasi dengan penjelasan media yang dari dosen gitu. Oke, masuk ke materi ya, materi fisika semester 1. Jadi kan pembelajaran itu kurang lebih dari September sampai Desember berarti ya, sekitar 4 bulan berarti ya. September, Oktober, November, Desember. Mungkin kurang lebih ada 14 pekan gitu ya, atau kurang dari 14 pekan. Jadi untuk materi UTS ya, mau ke UTS itu di sini ada kinematika benda titik, dinamika benda titik, kemudian apa usaha dan energi ya, momentum dan impuls, kemudian dinamika benda tegar atau lebih ke rotasi dan UTS. Nah, nanti dinamika benda tegar ini nanti sebenarnya bisa berhubungan dengan poin dinamika benda titik dan usaha energi ya. Jadi ini sebenarnya ada keterkaitannya. Nah, nanti baru UTS. Jadi si dosen itu sistem pembelajarannya gimana? Jadi per pekan itu nanti mungkin satu bab itu dibahas gitu. Satu bab itu kan dibahas dalam eh, 2,5 jam misalnya, 2,5 jam sampai 3 jam itu. Nah, kemudian setelah UTS nanti ada elastisitas ya, modulus yang, modulus bak, kemudian GHS, gerak harmonik sederhana, ada pegas dan bandul, kemudian gelombang mekanik ya, itu di tali dan bunyi. Kalau bunyi itu apa? Berarti efek Doppler ya. Kemudian kalau tali kan berarti gelombang apa? Gelombang berdiri ya, itu biasanya di superposisi gelombang dan lain-lain. Kemudian ada fluida, itu bahas di asas Bernoulli, kemudian teori kinetik gas dan termodinamika, baru AS. Nah, di sini mungkin buat kalian start belajar, jadi nanti ketika saat start belajar itu usahakan sudah bisa beradaptasi, jadi nggak kaget gitu ya. Jadi nanti pas nemu minggu pertama itu kan mungkin nanti ada tugas, ada kuis dan lain-lain. Jadi tidak
kaget gitu ya. Maksudnya kalau kaget kan nanti aku tunda-tunda tugasnya, kemudian misalnya terlambat dikumpulkan tugas dan lain-lain, nanti kan berefek ke nilai gitu ya. Karena kan biasanya nilai dari dosen itu untuk fisika itu kan UTS, kemudian UAS, kemudian ada praktikum ya. Kalau praktikum fisika nanti masuk komposisinya, tapi tergantung dosen ya berapa persennya. Nah, nilai UTS sama UAS ini eh, apa komposisinya besar, biasanya kan 30% itu. 30% ini 30%. Berarti kan yang 40% sisanya berarti ya misalnya praktikum fisika terus apa? Kuis atau eh, penugasan gitu ya, penugasan. Ini kan berarti sisanya. Nah, tips belajarnya berarti tips belajarnya kan dibesarkan di nilai sini kan, UTS dan UAS gitu. Nah, untuk masa TPB itu kan berarti ada indeksnya itu ada A, B gitu kan, B, C, BC ya. Nah, pokoknya nanti sampai C ini sudah lulus ya. Nah, C ini sebenarnya lulus. Cuman ya berarti cukup gitu ya maksudnya nilainya gitu. Nanti kalau D atau E, nah itu kan berarti tidak lulus gitu ya. Nah, untuk sistemnya nanti di sini kan untuk tahun 2024 katanya TPB 1 semester. Nah, nanti kan bagaimana apa sih namanya perjalanannya itu nanti kita lihat aja ya karena kan baru ya kalian biasanya kan kalau TPB itu 2 semester biasanya. Nah itu nanti kita lihat aja gimana gitu ya dari kampusnya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak untuk sistem belajar dan lain-lain sebelum saya masuk ke materi kinematika benda titik? Aman ya? Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke kinematika benda titik. Jadi diusahakan, ya kita kan pengennya lulus ya, jadi nggak mesti harus ikut ujian 3. Jadi kan nanti ujiannya itu biasanya ada ujian satu itu disebut dengan apa? UTS, kemudian ujian 2 itu adalah UAS. Nanti kalau nilai di UTS dan nilai di UAS-nya ini nilainya kurang, kalau misalnya kurang, berarti harus mengikuti ujian 3. Tapi kalau misalnya ujian 3 masih kurang, ya artinya apa? Berarti tidak lulus. Nah, berarti dari tidak lulus ini ada 2 pilihan kan? Ada mengulang selama 1 semester gitu kan? Atau mengulang di program percepatan ya atau summer camp gitu ya. Summer camp atau dikenal dengan SC gitu ya. SC. Nah, berarti kan kalau mengulang 1 semester di sini kan artinya kita nambah SKS aja berarti ya, nambah SKS tapi nggak bayar kan. Tapi kalau misalnya mengulang ini kan kita melakukannya itu di waktu libur, di libur kuliah gitu ya, dan harus bayar. Bedanya itu aja. Gitu. Nah, kemudian kalau yang SC ini itu ada kuotanya gitu. Jadi biasanya yang didahulukan itu angkatan-angkatan yang eh, misalnya 2 tahun ke belakang yang memang batas waktu ngulang TPB-nya itu ada deadline-nya gitu ya. Kan kalau misalnya yang masih ada waktu biasanya diikut sertakannya itu next misalnya seperti itu. Oke, saya masuk ke bab kinematika ya. Kinematika benda titik. Nah, maksudnya benda titik itu apa? Jadi benda atau partikel gitu ya yang bergerak. Kita kan bisa acuannya itu ada eh, gerak, misalnya ada gerak benda atau misalnya gerak kendaraan gini ya. Atau misalnya lagi apa? Gerakan eh, bandul misalnya dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk di kinema benda titik ini, parameter yang harus kita pahami konsepnya itu ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama itu apa? Jarak, kemudian ada posisi. Jadi ini beberapa kali sudah saya jelaskan ya perbedaannya antara jarak dan posisi. Kalau misalnya jarak ini apa?
skalar, kalau posisi vektor ya. Kalau posisi ini vektor. Nah, berarti kalau jarak itu apa lambangnya? Itu adalah X. Kalau posisi lambangnya apa? Delta X. Nanti perbedaannya berarti kan kalau jarak itu disebut dengan total lintasan, kalau posisi itu apa namanya? Perpindahan, gitu ya. Contohnya jarak, misalnya ada orang ya, misalnya Ami berjalan dari A ke B sejauh 4 meter, kemudian dari B ke C ke arah utara misalnya 3 meter. Berarti jaraknya itu bagaimana? Berarti jaraknya itu sama dengan total lintasan. Berarti kalau total lintasan sama dengan 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter. Itu jarak ya. Nah, kemudian kalau perpindahan atau posisi ini ya, atau saya sebutkan perpindahan aja ya. Jadi perpindahan itu adalah perubahan posisi. Nah, kalau misalnya perpindahan ini adalah perubahan posisi. Berarti kalau perubahan posisi, misalnya Ami berjalan dari A ke B, kemudian ini berjalan ke titik C 3 meter, berarti perpindahannya bagaimana? Berarti kita pakai aturan vektor ya. Ini kan A ke B, misalnya ini berapa tadi? 4, kemudian ini 3. Berarti perpindahannya mana? Perpindahannya berarti ini kan ya. Berarti ini 4, ini 3. Berarti di sini perpindahannya itu adalah delta X. Berarti delta X-nya adalah apa? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti berapa? Atau ini saya besarkan ya di sini. Berarti delta X-nya sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 6, 16 ditambah 9 ya, akar 25. Berarti 5 gitu. 5 meter. Berarti di sini 5 meter. Itu delta X-nya berarti perubahan posisinya. Akhir kurangi awal ya delta. Itu untuk jarak dan perpindahan. Nah, sekarang parameter selanjutnya apa? Itu ada kecepatan dan kelajuan. Nanti kalau kecepatan nanti kan ada average, ini ada sesaat gitu ya. Nah, bedanya kecepatan sama kelajuan apa? Berarti kalau kecepatan kan berarti total apa perpindahan posisi per waktu ya. Jadi kan kalau kecepatan, jadi kan V sama dengan delta X per delta T gitu ya. Berarti kalau misalnya kelajuan, berarti kalau kelajuan apa? Berarti V sama dengan jarak ya, X per delta T gitu ya. Eh, Total lintasan. Nah, bedanya sekarang kalau misalnya kecepatan average gitu ya, dan sesaat, bedanya apa? Kalau average ini berarti V rata-rata ya, berarti kan delta X per delta T gitu ya. Kalau sesaat ini V di waktu tertentu. V di waktu tertentu. Misalnya kalau kecepatan rata-rata yang average, misalnya saya eh, punya benda bergerak dari posisi A ke posisi B, misalnya kan waktunya dari 2 sekon misalnya sampai T 10 sekon. Berarti kecepatan rata-ratanya gimana? Berarti kan kecepatan rata-ratanya dari selisih waktu 10 kurangi 2 kan? Berarti kan V rata-rata sama dengan delta X per 10 dikurangi 2 gitu ya, dapat 8 kan? Jadi dilihat di selang waktu ini tuh kecepatan rata-ratanya berapa. Tapi kalau sesaat, misalnya kasusnya seperti yang di atas, misalnya di waktu tertentu, V di T saat 3 sekon misalnya. Ini V-nya bagaimana gitu. Jadi kalau yang average itu dia nggak ngelihat apakah di tengah-tengah dia banyak apa
berhenti atau misalnya ada gangguan atau apa, kita cuma tahu aja pokoknya dari waktu selang waktu sekian itu dia kecepatan rata-ratanya berapa. Tapi kalau sesaat itu di T berapa gitu kan, di waktu tertentu itu adalah yang sesaat. Nah, itu kecepatan, berarti nanti yang ketiga percepatan juga sama ya. Ada average dan sesaat gitu ya. Jadi kalau A sama dengan delta V per delta T gitu ya. Nah, ini sebenarnya parameter-parameter konsep yang harus dipahami bedanya apa gitu ya. Karena nanti ketika kita berbicara mengenai gerak dua dimensi atau tiga dimensi ya, jadi kan nanti geraknya ini karena kita belajar mengenai apa vektor ya. Jadi kan sebenarnya bab vektor ini tuh gabung. Jadi sudah di dalam kinematika kinematika gitu, kinematika benda titik. Jadi si vektor ini sudah masuk di sini di kinematika. Nah, nanti di sini geraknya tidak hanya satu dimensi, berarti kan ada gerak dua dimensi gitu kan, dan ada gerak tiga dimensi. Nanti saya bahas contoh soal UTS ya, UTS yang tahun lalu, nanti biar kalian bisa ada gambaran gitu, maksudnya gimana ya. Oke, nah jadi untuk kinematika, untuk parameternya itu ya, jadi bisa tahu posisi, kecepatan, dan percepatan seperti itu. Dari sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada pertanyaan nanti boleh di-unmute aja ya. Nah, sekarang hubungannya gimana? Hubungan ketiganya, berarti kan hubungan apa? Posisi ya, posisi, kemudian kecepatan dan percepatan. Berarti kan kalau kita lihat hubungan posisi, kecepatan dan percepatan, berarti kan ada X gitu ya, kemudian ada V, kemudian ada A. Berarti kan kalau eh, kita punya X, berarti V-nya tadi apa? Delta X per delta T. Kemudian A-nya adalah delta V per delta T. Ini kan. Nah, sekarang kalau misalnya dalam fungsi waktu. Dalam fungsi waktu berarti kan ada X sebagai fungsi waktu T, kemudian V sebagai fungsi waktu T, dan A sebagai fungsi waktu T. Karena nanti kita bahasannya ada di gerak dua dimensi sama gerak tiga dimensi. Berarti nanti kalau misalnya kita punya datanya X, tapi kita pengen cari V, berarti kan turun ya seperti ini. Nah, kalau turun berarti kita punya D, D diferensial atau D dt. Berarti kan kalau V dx dt. Kalau A berarti dv dt. Kalau fungsi ya berarti ini kan Vt berarti apa? Dx dt. Kemudian A T sama dengan dv dt. Nah, sekarang kalau misalnya eh, dari data yang kita punya, kita pengen cari parameter yang lainnya, tapi naik berarti gini. Kalau naik berarti kan kita punya integral ya. Integral. Berarti kalau integral berarti VT itu apa? Integral dari XT dt ya. Nah, berarti yang ini adalah integral VT, sorry, sorry. Ini kan berarti di sini ya. Berarti kan ini integral VT gitu. Berarti kalau yang A ini kan untuk nyari X ya. Berarti kalau dari A berarti integral dari ini ya. Berarti kalau nyari V berarti integral A AT. Ini kan DT ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, saya masuk ke contoh soalnya ya. Sebelum masuk ke gerak dengan percepatan konstan. Jadi nanti tipe soalnya itu tipe soal kinematika yang sering muncul itu yang pertama fungsi terhadap waktu ya.
Nanti kan fungsinya bebas mau X atau mau T. Kemudian grafik. Nanti kita belajar keduanya ini. Sekarang saya soal tentang fungsi terhadap waktu ya. Fungsi terhadap waktu. Misalnya ada sebuah fungsi 4T kuadrat ditambah 2T min 5 misalnya diketahuinya. Hitung misalnya A yang pertama ya, yang A, hitung yang A ini adalah percepatan percepatan rata-rata antara T 0 sekon sampai T 3 sekon misalnya. Berarti kalau seperti ini gimana? Kita punya VT ya. Berarti kan kalau dari VT kita pengen cari AT gitu kan. Berarti apa? Turunan ya. Berarti turunan adalah D, V gitu ya. D, T ya. Berarti kita turunkan fungsi yang VT ini. Berarti AT-nya apa? Berarti kan AT-nya sama dengan DDT PT gitu ya. Berarti sama dengan DDT turunan dari 4T kuadrat ditambah 2T min 5. Berarti jadi apa? Berarti turunannya adalah 8T ya. 8T plus 2T ya. Ini kan berarti 8T ini 2 gini ya. Plus 2. Nah, sekarang percepatan rata-rata antara T 0 sekon sampai T 3 sekon. Berarti kita masukkan aja. Berarti kan T-nya sama dengan delta V per delta T gitu ya. Oh, berarti ini bisa langsung dimasukkan ya tadi V-nya, V di T atau mau diturunkan ini bisa bisa dua kali caranya ya. Berarti kalau misalnya yang ini yang tadi saya turunkan di awal, berarti kalau udah 8T plus 2 berarti kan yang satu 0, yang satu 3 sekon, berarti saya langsung masukin aja A 3 sekon, kan berarti 8 kali 3 ditambah 2 berarti 24, 25, 26, gitu ya. Tapi kalau misalnya saya masukinnya langsung di A rata-rata ya, rata-ratanya berarti delta V per delta T. Berarti kan V saat 3 sekon dikurangi V saat 0 sekon. Coba saya masukkan. Berarti ini per berapa? Per 3 ya. Berarti kalau seperti itu 4 kali 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 gitu ya. Dikurangi 5. Ini dikurangi V saat 0. Berarti kan P-nya 0, 0. Ini dapat min 5 ya. Per 3 gitu. Berarti dapat berapa? 4 kali 9 ditambah 6. 6 kali 6 kali min 5 berarti min 30 gitu ya. Plus 5 per 3. Berarti berapa? 36 Kak, min itu bukan dikurang, Kak, sorry. Kok dikali? 2. Oh iya, iya betul-betul. 2 kali 3 dikurangi 5 ya. Berarti 4 kali 9, 36 gitu ya. 36 ditambah 6 dikurangi 5 gitu ya. Ditambah 5. Berarti per 3. Berarti ini habis. Berarti 36 tambah 6 berapa? Jadi hasilnya berapa? Coba boleh sambil dikerjakan ya.
14 nggak, Kak? 14 ya. Coba di ini kan berarti 14 meter per sekon kuadrat. Jadi kita pakai yang ini ya, yang percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T ini untuk yang kalau fungsi V terhadap T ya. Coba kalau misalnya kita turunin dulu terus dimasukin, apakah sama hasilnya? Berarti kan tadi AT sama dengan DT dari fungsi V ya. Jadi kan kita punya DDT dari 4T kuadrat ditambah 2T min 5. Berarti jadi berapa? 8T plus 2 gitu ya. T saat T-nya 3 sekon. Berarti 8 kali 3 ditambah 2. Berarti 24 tambah 2 berarti berapa? 26. Kalau misalnya A saat T-nya 0, berarti 2 ya. Berarti kan kalau seperti itu A di 3 sekon 26 24. Ini benar kan ya 14 meter per sekon? Berarti yang ini ya pakai yang cara yang ini tidak diturunkan terlebih dahulu karena kita ngitung yang percepatan rata-rata. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Ini untuk kalau soal fungsi terhadap waktu ya. Berarti kalau misalnya eh, kita punya persamaan misalnya ya untuk ini kan yang pertama percepatan rata-rata pada saat eh, T0 sampai T3 sekon. Nah, sekarang kalau misalnya percepatan sesaat, berarti kalau percepatan sesaat itu tadi di waktu tertentu ya, misalnya yang ini. Yang kedua, percepatan saat T-nya sama dengan 3 sekon misalnya. Nah, berarti kalau percepatan saat T3 sekon, berarti ini disebut dengan percepatan sesaat. Gitu ya. Nah, berarti kalau percepatan sesaat tadi baru kita masukin. Berarti A, T gitu kan. Berarti D, DT dari fungsi maksudnya gitu ya. Fungsi T. Berarti tadi D, DT fungsinya tadi fungsi V-nya 4T kuadrat ditambah 2T min 5. Ini kan berarti 4T kuadrat plus 2T min 5. Berarti dapat 8T plus 2. Nah, ini baru masukin di di 3 sekon ya. Di 3 sekon. Berarti kan 8 kali 3 ditambah 2. Berarti ini 26 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan sesaatnya seperti itu. Jadi perbedaan antara percepatan rata-rata dan percepatan sesaat itu kalau sesaat itu ada di waktu tertentu. Seperti itu ya. Oke, ini sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya masuk ke konsep ini dulu, apa gerak dengan percepatan konstan. Jadi ini saya materi dulu sedikit ya, biar nanti pas pembahasan soalnya ini apa namanya ada materinya gitu ya, gerak dengan percepatan konstan dan percepatan nol gitu ya. Berarti kalau misalnya percepatan konstan, berarti kan A-nya sama dengan konstan. Kalau ini kan A-nya nol. Berarti kalau seperti ini kita kan kenal di SMA mungkin ya, mungkin maksudnya di Indonesia saja yang ada istilah apa GLB gitu atau apa ini GLBB. Mungkin nanti kalian kalau baca
buku referensinya luar negeri misalnya ya kan nanti mungkin dikasih buku acuan dari dosen. Biasanya kan kalau fisika itu ada Halliday, kemudian ada Gian Poli gitu ya, ada Tipler, terus ada Carnot. Ini kan sebenarnya yang 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 apa? Bukan penulisnya bukan Indonesia gitu ya, yang penulisnya luar. Mungkin nanti nggak akan ada istilah GLB, GLBB atau apa gerak vertikal atas, vertikal bawah itu nggak ada. Jadi adanya gerak dengan percepatan konstan, percepatan nol atau free fall misalnya. Berarti gerak jatuh bebas misalnya seperti itu. Nanti dari persamaan tersebut tetap bisa digunakan di segala macam kondisinya gitu ya, mau arahnya vertikal mau horizontal. Oke, sekarang kalau percepatan nol, berarti kan kalau percepatan nol berarti apanya yang konstan? V-nya sama dengan konstan. Nah, berarti kalau V-nya konstan, itu kita punya X gitu ya, sama dengan ini kan X0 ditambah V kali T. Nah, X dikurangi X0 sama dengan V kali T. X kali X0 ini apa? Ini adalah S atau jarak. Gitu. Jadi, kalau misalnya geraknya dua dimensi, misalnya seperti ini, misalnya posisi titiknya ada di sini nih. Berarti kan ini apa? R misalnya. R-nya berarti apa? X, Y gitu kan. Kalau misalnya seperti ini, berarti kan dia ada start di X0. Ini. X0-nya ini. Berarti X0-nya kan dari arah titik koordinat. Kecuali kalau misalnya dia startnya mulai dari sini. Jadi artinya X0-nya diasumsikan berapa? 0 gitu. Makanya X min X0 ini sama dengan S. Begitupun nanti kalau misalnya arah arah apa? Arah vertikal ya, arah vertikal. Jadi kan kalau arah vertikal misalnya ada apa? Bola ya, misalnya di bola dilemparkan ke atas seperti ini. Bola dilemparkan ke atas. Kemudian dari misalnya kan ada bola di sini bolanya nih. Dilemparkan ke atas, berarti kan ini tanah nih. Berarti di sini antara tanah ke bola ini itu apa? Y0. Kemudian dia di sini misalnya sampai di titik ini endingnya itu misalnya. Sebelum dia jatuh lagi ke tanah. Berarti di sini apa? Berarti di sini apa? Y gitu. Nanti kan berarti ada Y sama dengan Y0 gitu ya. Ditambah bla 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 misalnya. Berarti kan Y min Y0-nya itu sama dengan H gitu. H-nya itu apa? Ketinggian. Itu kalau untuk di vertikal. Tapi ini kan eh, contoh gerak yang di vertikal. Nah, nanti kalau yang ini kan berarti bukan, kalau yang khusus yang vertikal ini berarti kan bukan percepatannya nggak nol gitu. Percepatannya ada, tapi apa? Konstan. Konstan gitu. Ya. Nah, untuk yang GLBB yang percepatannya konstan berarti yang sorry yang A-nya konstan, berarti kan kalau A konstan, kalau ini kan A-nya sama dengan nol. Berarti kalau A konstan, berarti V-nya apa? V-nya berubah, berubah-ubah gitu ya. Berarti kalau misalnya berubah-ubah, berarti kan kalau saya punya V, berarti ada V0 ditambah integral dari A dt, berarti kan ini 0, ini T, ini A-nya apa? Konstan ya. Berarti jadi kalau diintegralkan V0 plus A T. Berarti ini kita punya persamaan satu gitu. Nah, sekarang kalau yang X, berarti kalau yang X sama dengan ada X0 ditambah V integral dari V0 plus AT gitu ya. DT, berarti ini 0 sampai T. Berarti ada X0 ditambah V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. Nah, ini berarti ini kan A-nya apa? Ini kan A-nya tetap konstan kan? Nah, berarti ini kita punya persamaan kedua. Jadi persamaan yang kita sering temukan di soal kinematika yang V sama dengan V0 plus AT, kemudian ada X sama dengan X0 ditambah bla 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 ini arahnya dari sana ya. Dari percepatan konstan. A-nya dia yang
A konstan seperti itu. Nah, jadi eh, untuk posisi partikal berarti kan ini ada x min x 0 gitu kan. Nah, x min x 0 sama dengan misalnya ada V0t plus setengah AT kuadrat, berarti ini apa? S gitu ya dikenalnya. Kalau misalnya di arah vertikal, Y berarti H gitu. Nah, satu lagi, kalau misalnya kita substitusikan, si V ini, V0 ya, sorry, V0 jadi V dikurangi AT, substitusikan persamaan satu ke persamaan 2. Nanti kalian boleh coba sendiri ya, substitusikan persamaan satu dan 2, nanti dapat persamaan yang ketiga gitu. Dapat yang V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Nanti ini boleh dicoba ya, dapat hasilnya seperti ini. Inti untuk yang ketiga seperti itu. Nanti untuk kasusnya kita coba di contoh soal ini nih misalnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Diketahui ya ada sebuah mobil, dia bergerak ya dengan kecepatan nolnya itu dari 0, kemudian T-nya itu dia bergerak eh, di 5 sekon, kemudian dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kemudian dia di kondisi keduanya, berarti di sini kan ada T2 sama dengan 3 sekon, kemudian ada A-nya di 1 meter per sekon kuadrat, kemudian ada di VT-nya sama dengan 0. Pertanyaannya, ditanyakannya jarak total saat mobil diam hingga bergerak dan kemudian berhenti. Saat mobil diam, kemudian bergerak, kemudian berhenti gitu. Kira-kira berarti misalnya kan di sini asalnya diam, V0-nya 0. Kemudian dia bergerak eh, dengan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat di waktu 5 sekon. Nah, kemudian dia bergerak dengan kecepatan konstan ya di waktu 3 sekon dia eh, apa? Berarti kalau A 1 meter per sekon kuadrat diperlambat ya 1 meter per sekon kuadrat sehingga berhenti gitu sampai berhenti VT-nya. Berarti kalau seperti ini kita hitung jarak totalnya bagaimana dari kondisi diam sampai kondisi eh, bergerak dan berhenti. Berarti kan kita punya 3 segmen ya. Misalnya segmen yang pertama, berarti kita punya persamaan yang tadi ya, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat gitu ya. Berarti V0-nya dari 0, kemudian ditambah setengah kali A-nya berapa? 2, T-nya 5 kuadrat. Berarti jadi berapa? Ini kan habis. Berarti ada di 25 meter gitu ya. Ada di 25 meter. Nah, kemudian di segmen kedua, ketika dia bergerak dengan kecepatan konstan, berarti kan ini segmen kedua ketika dia mulai bergerak, berarti kan di sini ada S-nya itu adalah V kali T ya. Karena ini dengan kecepatan konstan. Gitu. Berarti kalau dengan kecepatan konstan,
eh si V-nya ini, V yang dengan kecepatan konstan ini dapat dari mana gitu kan. Berarti kan yang si V kecepatan konstan berarti dapat dari yang Vt sama dengan V0 plus A kali T. Berarti eh A-nya berapa A-nya? A-nya 2, T-nya di 5 sekon ya, kan V0-nya 0. Ditambah A-nya 2, berarti T-nya 5. Berarti ini 10 meter per sekon. Berarti di sini dia bergerak di V-nya, di VT ini, berarti dia di sini ya, di tengah-tengah sini, dia kecepatannya konstan pas dia bergerak, itu di 10 10 meter per sekon. T-nya berarti T yang kedua ya, 3 sekon. Berarti jadi 30 meter gitu. Itu untuk yang segmen kedua. Kemudian yang segmen ketiga dia pas berhenti. Berarti saat berhenti. Nah, berarti kalau saat berhenti, berarti eh ini kan A-nya satu ya, 1 meter per sekon. Berarti A-nya 1 meter per sekon kuadrat ini dia mengalami apa? Perlambatan ya, perlambatan sehingga berhenti gitu. Nah, berarti kalau perlambatan sehingga berhenti berarti jadi negatif ya, gitu maksudnya negatif 1. Berarti kita masuk di di sini kan waktunya tidak diketahui ya pada saat dia berhenti karena kan di sini waktu yang ini itu kan di sini 3 sekon pada saat kecepatannya bergerak pada saat bergerak. Berarti kita punya persamaannya di PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. PT-nya berarti 0. Berarti V0-nya pakai yang mana? Yang ini kan ya, yang di fase kedua, yang 10 ini. Jadi kita pakai 10 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 kali S. S-nya kan yang dicari. Berarti dapat, ini kan 0, 100, min 2S gitu ya. Berarti min 100 sama dengan min 2S. Berarti S-nya sama dengan 100 bagi 2, 50 meter. Berarti total segmen dia bergerak dari awal sampai akhir. Berarti total S-nya sama dengan 25 gitu ya. Ditambah 30 ditambah 50 meter. Berarti jadi 105 meter gitu. Nah, kurang lebih biasanya banyak yang mencari atau ditanyakan soal total lintasan. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Ini saya masukkan soal contoh UTS. Saya ambil yang UTS tahun 2023 ya, yang kemarin, yang paling dekat. Kalau ada pertanyaan dulu silakan ya. Sebentar ya.
Nah, ini ya, untuk ini yang tahun 2022. Kalau yang tahun 2023 itu dia tentang gerak vertikal. Nanti saya bahas juga. Sekarang yang ini dulu aja. Nah, di sini geraknya itu berarti dua dimensi ya, karena di sini ada satu benda titik bergerak dari ketinggian tertentu menuju permukaan tanah dengan kesamaan vektor posisi. Jadi vektor posisi itu R. Ada 3TI ditambah 21 dikurangi 5 T kuadrat J. Jadi kenapa dua dimensi? Karena dia I dan J ya, berarti bergeraknya posisi R-nya itu ada di X dan di Y gitu. Ini kan, berarti posisi R-nya ada di titik tertentu di sini R-nya. R, X, Y-nya. Oke, yang pertama buatlah sketsa kualitatif lintasan benda dalam bidang XY. Berarti kalau kita lihat, kan kita punya eh, posisinya bagaimana? Posisinya itu adalah RT, ini vektor posisinya. Berarti 3 T I gitu ya, ditambah 21 dikurangi 5 T kuadrat J. Nah, ini berarti gerak dua dimensi karena kita bahasnya I dan J, vektor satuan X dan Y. Sekarang kalau sketsanya bagaimana? Berarti kan kita punya X-nya itu adalah 3T gitu ya. Berarti kalau X-nya 3T, berarti T-nya apa? Berarti T-nya adalah X per 3. Nah, sekarang saya punya Y. Y-nya itu adalah ini ya, 21 dikurangi 5T kuadrat. Berarti kalau saya masukkan eh, T-nya sebagai X, berarti kan 21 dikurangi 5 kali X per 3 kuadrat. Berarti jadi Y-nya berapa? 21 dikurangi 5X kuadrat per 9. Gini kan. Nah, sekarang cara plotnya bagaimana? Saya punya X-nya 3T, Y-nya sekian kan. Sekarang kalau misalnya diplot, berarti kan ini ketika diplot, berarti kalau misalnya saya punya X-nya 0 gitu ya. Kalau punya X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Kalau misalnya di fungsi ini X-nya 0 berarti Y-nya adalah 21. Ya, karena kan X-nya dibuat 0. Jadi ditutup gitu. Sekarang kalau misalnya Y-nya yang 0. Berarti kalau misalnya Y-nya yang 0, X-nya berapa? Kita masukkan. Berarti kan Y sama dengan 21 dikurangi 5X kuadrat per 9 gitu ya. Kalau misalnya 0, ini 21 dikurangi 5X kuadrat per 9. Berarti jadi berapa? 5X kuadrat per 9 sama dengan 21. Kita cek berarti 5X kuadrat sama dengan 21 kali 9. Boleh dicoba juga teman-teman ngitung. Jadi X-nya itu berapa kira-kira? Berarti kan ini kalau saya hitung pakai kalkulator, ini 189 dibagi 5, 37,8. Tapi ini kan masih kuadrat ya. Kalau kuadrat berarti diakarkan. Nah, sebenarnya kalau misalnya di sini sudah terlihat ada fungsi kuadrat, berarti kalau fungsi kuadrat kalau di matematika hasil plotnya itu apa? Itu adalah parabola ya, parabola. Jadi nanti sketsanya ini harusnya sketsanya ya sketsa parabola. Cuman kan kita harus cek dulu gitu. Berarti kan kalau misalnya saya udah tadi punya ini ya X, Y-nya. Nah, kita cari X-nya berarti ada di mana? Berarti X kuadrat, berarti X kuadrat kan 37,8. Berarti X-nya adalah akar dari 37,8. Berarti ini kalau misalnya nggak ada kalkulator di apa pas ujian atau pas kuis ya berarti mendekati aja. Berarti ini misalnya saya akar 36 aja. Berarti kan 6. Berarti kalau angka 37,8 itu berarti 6, sekian kan. Nah, berarti saya plot sekarang bisa saya plot kalau misalnya X-nya 0 ini kan berarti Y-nya berapa? Di sini kan 21 gitu. Sekarang kalau misalnya yang Y-nya 0, X-nya kan sekitar 6, sekian kan. Berarti X-nya 0, sorry Y-nya 0, berarti X-nya kan di sini sekitar 6, sekian. Nah, berarti ini kalau saya plot, ini kan gini ya.
Nah, kualitatifnya berarti di sini pasti otomatis ada apa? Negatif 6, sekian. Nah, berarti jadi sudah terlihat ini sketsanya apa? Sketsa parabola. Karena di sini fungsinya dia fungsi kuadrat seperti itu. Bisa dipahami, teman? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, sekarang yang B, berapakah besar kecepatan pada saat T 1 detik gitu? Yang B, di sini kan ditanyakannya adalah berapa besar V saat T-nya 1 detik. Nah, karena di sini dua dimensi, artinya dua dimensi itu kan posisi R-nya tuh X, Y gitu ya. Itu tadi di 3, berapa tadi? 3TI, gini kan, 3TI dan 21 dikurangi 5T kuadrat. Ini kan J, gitu ya, meter. Berarti kalau V-nya, berarti kan V-nya juga ada apa? Vx dan Vy gitu. Berarti nanti kalau besar, berarti kalau besar itu di vektor tuh apa? Besar vektor ya. Berarti kalau besar vektor artinya apa? Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat seperti itu. Berarti kita PR kita harus nyari Vx dan Vy saat T-nya sama dengan 1 detik gitu. Berarti kita pakai cara apa? Kalau kita punya posisi, kita pengen cari V, berarti kita harus mendiferensialkannya ya, seperti cara yang tadi kan, mendiferensialkan dari posisi apa? Ini kan berarti dari posisi R ke X, ke V, sorry, dari posisi R X, Y ke posisi V gitu kan. X, Y, berarti kita diferensialkan. Berarti kalau Vx, berarti kan kalau Vx apa? D, dt dari Rx. Berarti D, dt 3T, gitu ya. 3TI, berarti apa? Berarti hasilnya 3I, gitu kan. Berarti kalau VY-nya apa? Kalau VY-nya, berarti D, dt, R, ini kan R-nya yang Y ya. Berarti D, dt turunan dari berapa? 21 dikurangi 5T kuadrat. Berarti jadi berapa? 21, sorry, min 10T ya. Ini kan konstanta mah 0 ya. Berarti jadi min 10 TJ. Berarti ini apa? Meter per sekon. Meter per sekon. Berarti kalau sudah dapat V saat X, Y, berarti apa? Berarti kan 3I min 10 TJ. Berarti kalau misalnya saat 1 sekon, saat 1 sekon, sorry, saat T-nya 1 sekon, saat T-nya 1 sekon, berarti gimana? Kita masukin kan T-nya di 1, berarti 3I min 10J ya. Berarti V saat 1 sekon, berarti gimana? 3I min 10J gitu. Min 10J. Berarti kita punya besar V gitu kan. Besar V saat 1 sekon. Berarti kalau besar eh, saat 1 sekon tinggal dimasukin aja ya. Tadi berarti V-nya sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti akar dari Vx-nya mana? Berarti Vx yang 3i ya. Kan X itu kan kalau lihat vektor satuan, berarti kalau X itu vektor satuannya I, Y itu vektor satuannya J, kalau Z itu vektor satuannya K. Berarti saya ini Vx-nya berarti 3 kuadrat ditambah min 10 kuadrat. Berarti akar dari 9 ditambah 100. Berarti jadi akar 109. Gitu ya. Meter per sekon. Berarti itu untuk besar V saat 1 sekon. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi nanti biasanya soal yang keluar pas ujian tuh dua macam, ada fungsi, ada grafik, terus nanti ada kasus parabola gitu. Ini sampai sini ada pertanyaan? Aman? Bisa?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Hitung vektor kecepatan benda saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah. Vektornya berarti yang C. Hitung vektor kecepatan saat apa ketinggiannya 1 meter dari tanah ya. Saat benda mencapai ketinggian. Saat benda mencapai H 1 meter gitu ya. Berarti gimana? Kalau seperti ini berarti H itu kan tadi Y min Y0 gitu ya. Y min Y0 sama dengan tadi Y, fungsi kan tadi punya saya tuliskan kembali kan fungsi R X, Y-nya ini sama dengan 3I plus berapa? 21 ya. Plus 21 min 5T kuadrat J. Berarti posisi ini posisi X, gitu kan? Berarti ini posisi Y. Berarti saya kalau punya posisi Y, gitu kan? Y, T, gitu kan? Berarti apa? 21 min 5T kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang saya masukin pada saat 1 meter ini V-nya gimana? Berarti kan pada saat 1 meter ini V-nya gimana? Berarti kita punya nyari apa? T berarti ya. Ini kan berarti 1 min 21, ini min 5T kuadrat. Berarti ini min 20, ini min 5T kuadrat. Berarti T-nya berapa? Akar 4 ya. Akar 4 berarti 2. Berarti kan ini saat T-nya 2. 2 apa? Berarti dia bendanya ini pada saat 1 meter dari tanah gitu kan. Berarti kan ini ada X, ada Y. Pada saat dia eh, berada di ketinggian 1 meter ini, dia ada di T-nya itu adalah 2 sekon. Nah, sekarang V-nya bagaimana gitu kan, vektor kecepatannya. Berarti V-nya gitu kan, tadi kan kita punya V-nya ini adalah turunan dari R ya. V ini adalah DDT dari R gitu kan. DDT dari R, X, Y misalnya. Berarti tadi dapat apa? 3 min 10T kuadrat ya. Atau saya tidak di skip DDT, berarti kan ini 3I plus 21 min 5T kuadrat. Ini kan. Ini ada J-nya. Berarti ketika diturunkan, tinggal apa? Tinggal min 10 eh, T, min 10T ya, min 10T. DDT berarti kita ambil yang V di Y ya, karena kan ini posisinya pada saat posisi saat Y-nya 1 meter. Berarti kalau seperti itu kita ambil yang posisi YT-nya sama dengan 21 min 5T kuadrat. Gitu ya. Berarti V-nya bagaimana? Berarti kan V-nya X, Y. Tadi kita punya di 3I min 10T. Gitu ya. Berarti jadi 3 min 10 kali T-nya 2 kali 2 gitu. Berarti jadi 3 min, ini kan ada I-nya ya, ini I, ini J. Berarti jadi 3I min 20J itu maksudnya. Ada pertanyaan nggak? Jadi untuk yang V-nya ini berarti kan turunan dari si posisi R. Nah, sekarang karena kita pengen tahu vektor kecepatan benda saat mencapai tanah, artinya kan kita harus punya Vx dan Vy. Nah, Vx-nya berarti kan tetap 3i. Kalau Vy-nya min 10t karena turunan ya, turunan dari Yt-nya ini gitu.
Berarti kan V Y gitu kan, berarti DDT dari Y. Berarti DDT dari Y itu berarti min 10T. Makanya ini dapat VY-nya min 10T. Ini kan ada J-nya ya. Nah, berarti ini J. Jadi dapat 3I min 20J seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ini untuk yang soal fungsi. Nanti saya masuk ke grafik ya, analisis grafik. Gak ada pertanyaan? Oke. Nah, nextnya ini adalah analisis grafik gitu. Kenapa? Karena nanti di soal juga ada tentang grafik. Nah, analisis grafik ini sebenarnya kita tinggal pahami aja konsep X, berarti kan V, ini boleh ke kanan, boleh ke kiri ya. Berarti ini V, ini A. Kalau misalnya kita turun, gini kan, pakai turunan kan ya. Berarti D, DT. Kalau misalnya kita naik, gini kan, berarti kita pakai integral tadi kan. Integral dt. Nah, kalau misalnya ada sebuah grafik seperti ini, misalnya grafiknya fungsi V, gitu kan, terhadap T, sorry, V meter per sekon ya. Meter per sekon, berarti ini apa? Sekon. Misalnya grafiknya seperti ini. Berarti ini 0, misalnya di sini 2, misalnya ini min 2. Ini waktu ya, 0, 4, ini 6, berarti di tengah-tengah sini apa? 5 misalnya. Nah, berarti kalau misalnya kita punya fungsi eh, kecepatan terhadap waktu, kita punya fungsi kecepatan terhadap waktu, tapi yang ditanyakannya ini adalah X di selang waktu 5 sekon misalnya. Berarti kan mencari VT ke X ini kita apa? Integral kan? Berarti integral VT dt kan. Nah, berarti kalau misalnya integral berarti kita langsung aja ya seperti di kalkulus. Berarti apa? Mencari luas di bawah grafik gitu. Berarti kalau di selang waktu 5 sekon, berarti mana aja? Berarti kan kita hitung ini ya. Oh, sorry, bukan 0, ini 2. Ini 2. Berarti kan kita hitung sampai di waktu 5 sekon. Berarti gimana? Kalau seperti itu, berarti kan kita cari X saat 5 sekon, berarti eh, luasannya ini, misalnya saya ambil 3 luasan. Atau seperti ini kan. Ini kurang ini ya, bentar. Nah, berarti luasannya gimana nih? Berarti kan ada trapesium dan ini ya apa segitiga. Berarti kalau trapesium ini kan 4 0 2 4 ya. Berarti ini dia di sini berapa? 2 ya. Misalnya ini kan setengah kali berarti 0 2 ke 4 ya. Berarti 4 ditambah 2 dikalikan dengan 2 ya. Karena kan trapesium itu jumlah sisi sejajar dibagi kali tinggi ya. Jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi gitu. Ditambah berarti ini apa? Setengah kali alasnya berarti kan 5 kurangi 4 1. Tingginya adalah min 2 gitu. Berarti jadi setengah kali 6. Ini kan berarti jadi 6. Ini min 1. Berarti jadi 5 meter gitu. Contohnya. Itu untuk analisis grafik. Nah, nanti kalau misalnya nyarinya turunan, berarti kan misalnya kita punya VT, tapi kita disuruh mencari A, percepatan di tiap interval waktu misalnya.
Berarti kan V ke A ini kita turunan kan, berarti D dt. Nah, kalau misalnya turunan, berarti kita carinya apa? Seperti di kalkulus, berarti mencari gradien ya, atau kemiringan. Gradien atau kemiringan garisnya. Berarti kalau yang naik seperti ini dari 0 ke 2 sekon, berarti dia positif. Berarti kalau positif, apa percepatannya berarti dipercepat. Tapi kalau dari 4 sekon misalnya ke 5 sekon, dia diperlambat gitu ya. Oke, untuk lebih jelas saya lampirkan soal ya. Ini contoh soal UTS untuk bab grafik. Jadi sebenarnya untuk kinematika ini, ya kinematika dinamika, kuncinya sih banyak latihan soal biar bisa paham pakai persamaannya yang mana. Karena kan sebenarnya kalau fisika tuh persamaannya banyak ya. Kalau misalnya kita ngapalin kan bisa bingung. Nah, contohnya yang ini. Misalnya ada kecepatan sebuah kereta mainan dalam arah sumbu X dapat dilihat pada gambar dan dalam arah sumbu XY ya. Diberikan fungsinya, fungsi VY-nya ini ada min 0,5T ditambah 6. Posisinya seperti ini. Nah, yang pertama, gambarkan kurva percepatan dalam arah sumbu X terhadap waktu. Berarti bagaimana? Boleh dicoba diulik dulu sebentar. Saya ambil minum dulu. Oke. Nah, jadi untuk yang ini eh, bisa ada yang udah nyoba. Ini bisa pakai interval waktu ya. Misalnya kalau yang A ini kan gambarkan kurva percepatan. Berarti kita cari percepatan di di tiap interval waktu gitu. Berarti bagaimana? Berarti kan di T lebih besar dari 0 kurang dari 8 sekon. Ini kira-kira A-nya bagaimana? Coba saya tanya, ada yang mau menjawab? Akila, halo Akira, Akila. Iya, Teh. Kira-kira yang A di interval waktu 0 sampai 8 sekon, percepatannya gimana Akila? Clue-nya di sini V-nya konstan. Berarti A-nya Oh. 0 ya, betul. Berarti A-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau misalnya yang di interval waktu T lebih besar dari 8 kurang dari 12, berarti gimana? Berarti kan A-nya sama dengan delta V per delta T ya. Berarti V akhirnya di sini berapa? Min 6. Min 6 berarti kemudian min 6 per delta T-nya berarti 12 kurangi 8 ya. Berarti min 12 per 4. Berarti berapa? Min 3 meter per sekon kuadrat. Berarti ini apa mengalami apa? Perlambatan ya. Mengalami perlambatan. Nah, berarti kita udah punya nilainya, berarti kita langsung bisa plot ya. Berarti kita plot, berarti di sini A, berarti di sini T. Berarti kan A-nya pada saat interval 0 sampai 8 sekon kan 0. Berarti ya ini kita tuliskan aja 0. Berarti ya sampai di titik 8 sekon. Nanti dari 8 berarti di min 3 ya.
Berarti kan kalau dari 8 sampai ke 12 sekon, berarti posisinya di sini. Nah, berarti ini adalah kurvanya. Nah, sebenarnya hmm, kadang ada yang minta digambarkan kurva, ada yang nilainya aja gitu. Kalau nilainya aja kan kita langsung aja seperti ini, pakai persamaan dV dt tergantung, sorry, delta V per delta T tergantung interval waktunya berapa gitu ya. Oke, bisa dipahami untuk yang poin A. Sekarang masuk ke poin B ya. Jadi kalau untuk yang poin B ini kita mencari perpindahan. Berarti perpindahan dari 0 sekon hingga 12 sekon. Berarti kan kalau tadi perpindahan itu apa? Dari V ke X, sorry, dari V, ya dari V, ini kan kita punya fungsi V, gitu kan. Ke X, berarti di integral ya, berarti integral dt. Berarti kalau integral kita cari apa? Mencari luas area. Luas area di bawah grafik. Tapi itu untuk yang apa? Untuk yang X ya, untuk yang X. Kenapa? Karena di sini kita punya VY di sini. Jadi kan ada VY. V-nya itu diketahui adalah negatif 0,5 T ditambah 6. Berarti di sini kasusnya dia dua dimensi gitu ya. Nah, berarti VY-nya itu berarti kita cari X-nya. Berarti untuk yang X, berarti kalau yang X adalah mencari luas area ya di bawah grafik. Itu gimana berarti? X-nya sama dengan, ini kan sampai 12 sekon. Berarti kalau sampai 12 sekon, kita ambil yang ini kan. Dan ini. Itu. Berarti yang luasan pertama itu trapesium ya, yang ini. Berarti kan ini saya ambil luasan pertama trapesium. Yang luasan kedua adalah segitiga. Berarti X-nya sama dengan luas 1 ditambah luas kedua. Berarti luas 1 tadi setengah, jumlah sisi sejajarnya berarti berapa? 6 dan 10 ya. Bentar, sebentar. Bukan 6 deh. 8 ya, maaf. Ini kan yang ini atas 8, yang bawah 10. Berarti 10 ditambah 8 kali V-nya. V-nya di 6. Kali 6 ditambah luas kedua berarti setengah kali alas kali tinggi ya, karena segitiga berarti alasnya berapa? 12 kurangi 10, 2, tingginya min 6. Berarti ini 2 kali min 6. Berarti dapat, ini coret ya, 18 kali 3 itu berapa? 54. Dikurangi, ini coret, jadi kurangi 6. Berarti berapa? 48. Itu untuk X-nya. Nah, sekarang untuk cari Y-nya, berarti cari Y-nya gimana? Berarti cari Y-nya, berarti karena kita punya informasi VY, berarti tadi caranya gimana? Diintegralkan ya, integral dari VY T dt gitu ya, dari 0 sampai T gitu. Berarti kalau ini karena soalnya itu yang ditanyakan dari 0 sampai 12 sekon, berarti batasannya dari 0 sampai 12 gitu. Berarti VY-nya gimana? Min 0,5 T gitu ya, ditambah 6. Berarti jadi berapa? Min 0,5 per 2 T kuadrat ya, ditambah 6 T. Berarti 0 sampai 12. Boleh sambil dikerjain sama apa? Adik-adik semua. Dapatnya berapa kira-kira? Berarti ini kan 12 kuadrat ya, ditambah 6 kali 12. Karena kan yang
Ini kalau dimasukin T-nya 0, habis. Berarti jadi min setengah kali 144 ditambah 72 ya. Berarti seperempat. Ini dapat ada yang udah hitung. Oke, dapat 36. Sama teman-teman yang lain dapat 36. 36 apa? Meter. Nah, sekarang ini yang ditanyakannya adalah perpindahan ya. Berarti kalau perpindahan tadi saya ingatkan untuk perpindahan ini karena dia dua dua dimensi, berarti X dan Y ya, berarti saya tuliskan delta R. Delta R adalah X, Y. Berarti sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu. Berarti tadi X-nya dapat 48, 48 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Boleh dibantu hitung ya, ini dapat hasilnya berapa perpindahannya? Sama nggak sama yang saya hitung? Berapa? Ada yang udah hitung? 60. 60. Oke ya, ini 60 meter. Berarti ini perpindahannya. Perpindahan ketika dari 0 sekon sampai 12 sekon seperti itu. Sekarang tentukan besar posisi saat T 12 sekon. Tentukan posisi saat T-nya 12 sekon. Berarti bagaimana? Kalau misalnya kita tadi yang diketahuinya ini adalah R0-nya tadi ada ya. R0-nya 2I min 6J. Berarti kan di sini ada R0. R0 itu adalah 2I dikurangi 6J. Berarti saat T 12 sekon, kita kan punya R-nya itu tadi berapa? Yang X, berarti kan yang X ini 48. Berarti kalau X itu vektor satuannya apa? Berarti ini R-nya sama dengan kan X, Y gitu ya. Berarti kan R ini R, X, Y. Berarti X-nya saya punya di 48. Vektor satuannya apa? I. Yang J-nya punya di 36J. Ini kan berarti pada saat 20 sekon ini saya punya R-nya ini. Untuk vektor R gitu ya. Berarti kalau vektor R0-nya ini, sedangkan vektor R-nya itu sama dengan 348I ditambah 36J, berarti saat 12 sekon ini R-nya itu adalah tinggal gabungin aja R0 ditambah R ya. R0-nya di 2I dikurangi 6J ditambah 48I ditambah 36J. Ingat ya untuk penjumlahan vektor eh, yang sejenis I dengan I berarti 48 sama 2 berapa? 50I plus 30J gitu. Berarti ini posisi si R, vektor R di 20 sekon itu adalah di 50I ditambah 30J seperti itu. Sekarang yang D-nya tentukan besar kecepatan rata-rata. Berarti ditanyakan V average saat T-nya 0 sampai T-nya 12 sekon. Berarti V average ini sama dengan D LDT ya. Delta R per delta T. Delta R per delta T. Berarti tadi delta R-nya kita punya ini ya, 60 perpindahannya. Berarti 60 per 12 gitu. Berarti berapa? 60 bagi 12, 5 meter per sekon. Nah, kurang lebih nanti kalau soal-soal ujian itu nanti terbiasanya seperti ini. Jadi nanti tuh poinnya biasanya kan satu naskah soal tuh 5 bab ya, 5 bab dari yang tadi saya jelaskan dari kinematika sampai apa dinamika rotasi. Jadi nanti satu soal ini mungkin nilainya bisa 20 kalau dibagi 5 kan. Jadi dapat 100. Nah, kalau misalnya eh, A-nya keliru, misalnya A-nya keliru. Biasanya kan
ke bawahnya itu mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi hasilnya. Dan di apa perbedaannya ya antara SMA sama perkuliahan. Kalau SMA itu kan kita dituntut hasilnya. Jadi sudah terbiasa dengan soal pilihan ganda gitu, A, B, C. Kita nggak tahu proses kalian menemukan jawaban itu nggak dituntut gitu. Tapi kalau di perkuliahan itu yang utamanya itu malah prosesnya gitu. Jadi nanti kalau udah prosesnya betul tapi kalian ngitungnya keliru misalnya ya bisa mendekati misalnya pendekatan atau pembulatan itu nggak masalah. Karena kan yang dilihatnya itu prosesnya seperti itu. Oke, untuk sampai sampai ini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan ke tipe soal selanjutnya? Kalau ada pertanyaan boleh bertanya terlebih dahulu. Jadi nanti gerakannya itu gerak apa? Dua dimensi ya paling minimal tuh bukan satu dimensi. Ini saya ambil soal untuk ini ya apa 2023 kemarin. Bentar, saya ambil dulu. Jadi biasanya nanti kalau pas ujian itu nanti kan terbagi dua sesi pagi sama siang. Nah itu apa tipe soalnya sama, cuman mungkin nanti di perbedaannya itu di angkanya mungkin ya. Atau kalau eh, di dinamika mungkin rangkaiannya, misalnya yang satu katrol, yang satu pindang miring, misalnya seperti itu. Oke, ini saya bahas satu nomor lagi untuk yang kinematika di 2023 ya. Sebenarnya kalian eh, mulai belajar dari sekarang itu bagus ya. Jadi nanti pas perkuliahan mulai itu nggak kaget gitu ya dengan pembiasaan dosen mungkin. Nah ini untuk yang 2023. Jadi ada kasusnya ini untuk gerak vertikal. Jadi untuk kasus gerak vertikal atau gerak horizontal itu tetap aja sama pakai persamaannya itu gerak dengan percepatan konstan atau percepatan nol gitu ya. Nah, di sini ada sebuah bola dilemparkan dari titik O dan 4 detik kemudian bola tersebut sampai ke atap titik P. Ini kan, berarti pada saat titik O ini sampai ke titik P ini T-nya ada di 4 detik gitu. Kemudian eh, ketinggian H-nya dia di 20 meter, ini 20 meter. Nah, bola tersebut mendarat dengan membentuk sudut theta ya. Tetanya ini ada di 60 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, tentukan komponen kecepatan vertikal ketika bola menumbuk atap tersebut. Berarti kan kita kalau di SMA tuh dulu apa? Geraknya ini parabola ya. Parabola. Berarti kan ini X, kemudian ini ada Y misalnya seperti ini. Berarti kalau saya punya di sini V0 artinya saya melemparkan dengan kecepatan awal, berarti kan karena dia membentuk sudut atau berbentuk parabola ya, berbentuk parabola itu kan seperti ini. Berarti kita harus apa? Menguraikan di titik X, berarti kan ada V0X dan ada V0Y gitu ya. Berarti kan ada V0X dan ada V0Y. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti kita cari komponen kecepatan vertikal. Berarti vertikal itu apa? Di sini ya, V0Y. Itu kan karena nanti
ketika vertikal itu misalnya di sini kan fenol. Kemudian nanti di sini masuk ke apa? V gitu ya. Tapi tetap aja harus diuraikan di X dan di Y gitu ya. Berarti apa? V, Y seperti itu. Boleh dicoba dulu kira-kira. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat komponen kecepatan vertikal, berarti kalau kita punya persamaan gerak dengan percepatan konstan itu konstan ya, berarti kalau misalnya Y itu YT ya, berarti YT itu adalah Y0, berarti ditambah apa? V0Y ditambah setengah AT kuadrat. Karena di sini vertikal, berarti kalau gerak vertikal, berarti percepatannya apa? Berarti percepatannya adalah percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi. Yang nilainya kurang lebih 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Nanti ini untuk nilai percepatan gravitasi ngikutin gimana naskah soal dia mintanya berapa. Nah, berarti kalau misalnya saya melempar dari bawah ke atas, artinya kan saya melempar bola ke atas ini, berarti kan melawan gaya gravitasi ya. Berarti kalau melawan gaya gravitasi berarti bagaimana? Berarti diperlambat ya. Berarti kalau diperlambat berarti nanti G-nya sama dengan negatif 10 meter per sekon kuadrat. Artinya ini apa? Diperlambat. Beda sama free fall. Kalau free fall itu kan langsung jatuh ke bawah gitu ya. Berarti dipercepat oleh gaya gravitasi atau percepatan gravitasi ya. Berarti kalau seperti ini, berarti kan ini T ya, YT min Y0 sama dengan V0Y ditambah setengah AT kuadrat. Berarti YT min Y0 tadi apa? H ya. Berarti ini V0Y ditambah setengah, karena kita pakai percepatan gravitasi dan kasusnya dilempar ke atas, berarti negatif gitu ya. Nah, seperti ini. Hanya tadi kita punya 20 meter. Nah, berarti kita cari apa? Cari V0Y-nya dulu, karena nanti untuk melihat komponen kecepatan vertikal ya. Berarti min 10 per 2 ya. T-nya tadi berapa T-nya? 4 pada saat nyampe ke titik P. Jadi nyampe ke titik P di atas gedung ini, itu adalah T-nya 4 sekon. Berarti masukin, berarti V0Y-nya berapa? Berarti kan ini 20 sama dengan V0Y min 5, 4 kali 4 berapa? 16 ya. Berarti dapat berapa? Ini nih ada yang ke apa? Ketinggalan V0YT ya. V0Y kali T. Ini ada T-nya. Berarti T-nya itu berapa tadi? 4 ya di sini. Ketinggalan. V0Y kali 4. Berarti ini 20 kali V0Y kali 4 min 5 kali 16. Silakan dihitung V0Y-nya dapat berapa. Berarti kan 20 ditambah 5 kali 16 itu berapa? 80 ya? Sama dengan V0Y kali 4. Berarti V0Y-nya ini ada yang udah ngitung ya. 25. Oke. V0Y-nya dapat 25 meter per sekon berarti. Nah, sekarang berarti komponen V0Y ini berarti pada saat eh, melempar dari posisi O ini kan di awal kan. Sedangkan yang ingin ditanyakan adalah kecepatan partikel gitu ya. Sorry, kecepatan vertikal ketika sudah nyampe di titik P, berarti kan VT gitu ya, VT, berarti kita punya VT ini sama dengan V0Y plus A kali T ya, kalau di horizontal, berarti kalau di vertikal berarti A-nya ganti dengan
gravitasi ya, dengan gravitasi. Lagi-lagi karena dia melemparnya ke atas, berarti jadi VT sama dengan V 0 Y min 10 kali T gitu ya. Berarti berapa? V 0 Y-nya 25 dikurangi 10 kali 4. Berarti dapat 25 min 40. Berarti min 15 meter per sekon. Gitu ya. Untuk kecepatan vertikalnya. Untuk kecepatan vertikalnya. Sampai sini bisa dipahami untuk kasus gerak dengan arah vertikal? Kak, boleh nanya nggak, Kak? Boleh, boleh silakan. Jadi, untuk setiap kasus di parabola ini, baik menuju titik pusat itu juga G-nya tetap minus ya, Kak? Iya, kecuali kalau free fall ya. Kalau free fall itu gerak jatuh bebas itu karena tidak menghambat apa gaya gravitasi, dia percepatan gravitasinya tetap positif berarti ya 10 meter per sekon kuadrat gitu. Ada pertanyaan lainnya? Nah, ini untuk jadi kalau bedanya ya, bedanya kalau waktu SMA mungkin kalian kan diklasifikasikan ya sama bu guru atau pak guru misalnya gerak di arah horizontal kan GLB, GLBB rumus-rumusnya ini. Kemudian gerak vertikal rumusnya ini, mau atas, bawah, jatuh bebas, terus parabola kalian kan ngapalin yang rumusnya banyak banget sampai X maksimum, Y maksimum dan lain-lain. Nah, nanti di pas kuliah itu eh, tidak seperti itu gitu. Jadi kita konsepnya di satu rumus, tapi eh, rumus tersebut tuh kalian gunakan di pergerakan horizontal maupun vertikal tuh sama aja gitu. Cuman dibutuhkan analisis, analisis ketika dia apa namanya kalau gerak di arah horizontal berarti kan ketika ke kanan misalnya berarti kan positif misalnya nih. Berarti kalau ke kiri bagaimana gitu diperlambat atau dipercepat seperti itu. Untuk vektornya kalau vektor gitu ya. Nah, sekarang kita ambil yang B, bagian B. Tentukan jarak D. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Berarti kita tuh nggak boleh pakai rumus cepat gitu ya, kayak X maksimum, H maksimum gitu. Iya, nggak bisa. Jadi kalau di soal esai nanti tidak diperkenankan untuk menuliskan rumus langsung gitu ya. Jadi harus tahu dulu asal muasalnya dari mana gitu konsepnya. Nanti khawatirnya udah benar jawabannya, cuman emang prosesnya tidak sesuai yang diinginkan sama dosen, ya berarti keliru gitu. Karena memang dosen itu suka dengan sesuatu yang detail ya. Jadi untuk satuan saja kalau misalnya tidak dituliskan itu minusnya itu bisa banyak. Misalnya dari total 20 poin untuk satu soal, tapi misalnya kalian miss satuan, bisa aja itu dipotongnya tuh 7 poin atau 6 poin gitu. Jadi itu emang apa sih ini juga ya apa namanya lumayan gitu. Karena kan kalau dilihat dari komponen nilai, kalau misalnya nanti kalian UTS dapat 50 aja poinnya, ini udah aman, udah bisa dapat B lah. Atau kalau misalnya kalian UAS-nya nanti bagus, itu bisa nyampe ke AB gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini UTS-nya udah dapat 25 misalnya ya, nah ini agak-agak sulit lumayan buat naiknya gitu ya. Jadi memang startnya itu kan sesuatu tuh dimulainya tuh dengan awalan yang baik gitu ya. Nah, jadi nanti dari 5 soal, misalnya 5 soal ini kan buat dapat 50 aja kan sebenarnya bisa gitu. Mahasiswa tuh sebenarnya bisa. Berarti kan satu soal dapat poin 15 atau berapa kan bisa nyampe ini sebenarnya gitu eh itu ya apa sih maksudnya ceritanya gitu ya kalau di ITB karena memang di ITB itu untuk anak-anak TPB persaingannya tuh sengit banget ya jadi untuk dapetin jurusan yang diinginkan makanya memang krusial banget untuk di eh, apa TPB itu gitu maksudnya makanya kan banyak orang yang bela-belain les gitu kan mengeluarkan uang lagi gitu untuk dapat nilai yang ditentukan karena memang sama dosen tuh istilahnya tuh nggak ada apa ya
minta tambahan nilai gitu. Misalnya aku mau ngerjain apa lagi, nanti ditambah. Ada kemarin juga yang kurang sampai 0,2 poin, itu tetap aja gitu nggak bisa naik. Terus ada yang UP ujian 3 karena dia nilainya cuman kurang 2 poin gitu kan. Berarti itu kan sesuatu yang sedikit sebenarnya, tapi tetap harus dijalani. Oke ya, sekarang yang D, yang mencari jarak D, tentukan jarak D ya. Berarti jarak D itu di mana? Jarak D itu berarti di sini ya, ketika si bendanya ini, bolanya ini dilemparkan sampai ke titik P. Berarti itu kita pakai apa? Persamaannya. Berarti kan kalau eh, di sini kalau misalnya D gini kan, berarti kita pakai D sama dengan V0x kali T. Berarti ini dengan apa? Percepatan nol. Artinya V konstan, V0x-nya konstan ya. Berarti kita cari V0x-nya terlebih dahulu. Berarti kalau V0x, tadi kan ini V0x, ini V0y, terus kita punya apa? V0 ya, berarti kan punya V0. Berarti kalau misalnya di sini membentuk sudut, theta, berarti kita cari hubungannya apa? Ini kan V0x, di sini V0y. Berarti V0y per V0x itu apa? Depan, samping, berarti itu tangen theta. Berarti V0x kali tangen theta sama dengan V0y, berarti V0x sama dengan V0y per tangen theta ya, per tangen theta. Berarti kita masukkan. Nah, di sini berarti kan kalau seperti itu kan gini. Nah, masukannya kan gini. Berarti kan ini V0. Berarti di sini V gitu ya. Di sini apa? V. Artinya V0x ini sama dengan Vx gitu posisinya. Ini kan Vx. Di sini V0x. Di sini juga apa? Vx gitu kan. Tapi kalau si Y itu berbeda-beda tergantung dengan eh, ininya kan, ketinggiannya kan berapa gitu. Berarti V0x sama dengan Vx, berarti kita masukin V0y-nya tadi di mana? Nilainya negatif 15 ya. Tangannya tadi tetanya, teta berapa? 60. Berarti min 15 per tangan 60. Berarti min 15 per tangan 30 itu berapa? Akar 3. Nah, nanti berarti kalau seperti ini kita harus selesaikan ya. Seperti di matematika harus dikalikan dengan konjugatnya. Berarti berapa? 15 per 3 akar 3. Berarti min 5 akar 3 ya. Meter per sekon. Gitu. Nah, berarti D-nya, berarti kan D-nya sama dengan D ini apa? Berarti D itu adalah jarak. Berarti kalau jarak ini V0x kali T. Berarti kan V0x-nya saya punyanya ini kan negatif 5 akar 3 kan. Kalau secara vektornya. Tapi kalau jarak itu karena dia skalar, berarti ini kita dimutlakan ya. Berarti jadi 5 akar 3 kali T-nya tadi 4. Berarti jadi dapat berapa? 20 akar 3 meter D-nya. Untuk jarak ketika sudah mencapai titik P seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Satu lagi ya, satu lagi. Jika pelempar bergerak mendekati gedung hingga jarak pelempar dan dinding adalah 20 meter. Berarti ini S-nya. Dan sudut kemiringan awalnya jadi di 30 derajat dengan laju awal 40 meter per sekon. Pada ketinggian berapa bola akan menumbuk dinding? Nah, berarti eh, di sini kan ceritanya orangnya jalan, di S-nya berapa? 20 meter, terus dia ngelempar. Nah, ternyata melemparnya itu sudut awalnya itu adalah 30 derajat dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Ditanyakannya apa tadi? Pada H berapa ya?
pada ketinggian berapa bola menumbuk dinding. Berarti kita pakai persamaan gerak vertikal ya, sama aja kan? Berarti X gini kan, X sama dengan kita cari V0X-nya dulu, V0X kali T. Berarti kalau awalannya di sini tetanya 30 derajat, berarti ini V0X itu apa? Berarti kan ini V0X, ini V0Y. Berarti V0X itu adalah V0 cos theta ya. Berarti X sama dengan V0 cos theta kali T. Berarti X-nya berapa? 20 di sini. Berarti V0-nya awalannya berapa? 40. Ini cos 30 derajat kali T. T-nya berarti kita cari ya T-nya. Karena nanti kita mau cari H. Karena kan H itu berarti apa? V0Y kali T plus setengah AT kuadrat. Berarti kan di sini sebenarnya Y min Y0. Y min Y0. Tapi langsung H kan. Bisa langsung H. Berarti kan tinggal masukin. Nah, sekarang kita masukin dulu T-nya. Berarti T-nya berapa? Ini kan 20, 40 kali setengah akar 3 kali T ya. Ini dapat 20 ya. Berarti 20 sama dengan 20 akar 3 T. Berarti T-nya berapa? 20 per 20 akar 3. Berarti 1 per akar 3. Ini kalikan ya, akar 3, akar 3. Berarti jadi 1/3 akar 3. Itu T-nya. Berarti kita masukin. Nah, sekarang V0Y. Berarti kalau V0Y itu kalau di sudut berarti apa? V0 sin theta kali T. Nah, ini di sini kan melempar ke atas. Berarti kalau melempar ke atas itu adalah memperlambat gaya gravitasi. Berarti min setengah GT kuadrat. Berarti V0-nya saya punya 40, ini sin 30 derajat. T-nya saya punya, tadi hitung ya, 1/3 akar 3 dikurangi setengah kali 10 kali 1/3 akar 3 dikuadratkan, gitu. Berarti 40 kali setengah kali 1/3 akar 3 dikurangi ini 5 kali 1/9 ya. 1/9 kali 3. Berarti ini dapat berapa? 20 ya. Berarti jadi 20 per 3 akar 3 dikurangi. Ini berarti berapa? Ini 3 ya. 5 kali 3, 15 per 3. Berarti jadi berapa endingnya? Berarti 20 per 3 akar 3 min 15 per akar 3. Berarti bisa 20 akar 3 dikurangi 15 per 3. Satuannya apa? Meter. Gitu. Ini tadi satuannya sekon. Ini sekon. Oke, untuk apa? Pengenalan soal-soal TPB fisika ya yang semester 1 yang bab kinematika, yang UTS kurang lebih seperti ini. Ini saya bahas di bab 1 khusus kinematika. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup kelas kita hari ini. Boleh ditanyakan dari macam-macam ya, boleh nanyanya mau nanya tentang soal perkuliahan, praktikum, kemudian tugas, kuis gitu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Kak, kalau kelas holiday selesai, nanti diulang lagi nggak materinya offline? Ya, jadi perbedaannya kalau yang udah start duluan, artinya udah ngambil kelas holiday, berarti kalian kan punya bahan ya, punya bahan awal. Nanti pas les bareng tutor di sini, berarti startnya pas kuliah ya September. Nanti kalian udah punya bayangan banyak ya. Nanti bisa lebih nanya-nanya lagi. Tapi materinya tetap. Jadi untuk di MESC itu materinya ngikutin gimana dosen. Jadi dosennya sampai mana kita ngikutin gitu ya. Praktikumnya nanti per kelompok, biasanya nanti dibagi sesi, terus
dibagi modul. Jadi modulnya tuh banyak banget. Bisa jadi satu bab itu ada 10 modul. Misalnya ada 10 modul, berarti nanti misalnya saya sama teman saya tuh babnya tuh tentang apa namanya kinematika misalnya, tapi bisa jadi beda gitu soal pendahuluannya. Nah, makanya kan kelebihannya les itu nanti bisa dibantuin gitu sama tutornya nanti kalau tugas pendahuluan. Karena kan tugas pendahuluan itu tidak hanya teori saja, ada hitungannya. Praktikum itu ini ya apa namanya ngikutin materinya, berarti dari kinematika sampai dinamika rotasi ya di bab itu ada semua gitu. Untuk praktikum. Nah, untuk praktikum tuh sebenarnya nanti mungkin awal-awal kalian kaget juga ya, tapi ya harus dijalani. Apa namanya? Dari mulai bikin laporan awal mungkin ya, tugas pendahuluan dan lain, terus biasanya nyetak waktu sih sebenarnya, nyetak waktu. Tapi ya tetap tulis tangan juga ya, tulis tangan juga. Ya tetap dijalani. Tidak bisa enggak ya, nanti kan kalau enggak kita enggak ikutan nanti kesulitan. Diusahakan sih praktikum tuh barengan sama temennya, jangan jangan misal. Tapi ya kalau sakit kan kita nggak tahu ya kalau sakit. Mudah-mudahan sih sehat-sehat terus gitu. Jadi barengan. Oke, ada pertanyaan lagi. Nanti yang praktikum tuh masuk nilai ya, masuk nilai. Jadi emang harus bagus juga nilai praktikumnya, biar bisa naikin nilai kalian. Tapi jangan dijadikan ini juga ya, maksudnya mindsetnya kuliah TPB susah gitu. Tetap enjoy aja, serius tapi santai. Tapi jangan, intinya satu, jangan ditunda-tunda gitu ya. Kalau enaknya sih kalau les tuh bisa konsultasi aja sama tutor, nanti nanya gitu ya. Kalau ada soal. Tapi kalau kuis nanti pas pelaksanaannya nggak bisa gitu. Nanti kalian nanyanya boleh tapi after kuisnya gitu. Oke, gitu paling ya. Saya stop dulu recordnya. Kalau ada pertanyaan boleh, ini masih ada sekitar 8 menit lagi.